Kiprah Siti Bariyah di Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam semoga akan terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Masyito selaku dosen keaisyahan dan kemuhammadiyahan, teman-teman semua yang berbahagia. Teman-teman semua tentu tidak asing dengan nama Siti Bariyah, bukan? Ya, nama gedung di kampus terpadu ini, tepatnya di gedung B. Tetapi, apakah teman-teman tahu siapa Siti Bariyah? Siti Bariyah merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam mengembangkan dan memajukan kaum perempuan, khususnya perempuan yang terlibat dalam organisasi Aisyah dan perempuan yang ada di kampung Kauman. Siti Bariyah lahir di Kauman pada tahun 1906 Masehi atau 1325 Hijriah di kampung Kauman. Sejak awal Siti Bariyah aktif di Sopo Tresno yang merupakan cikal bakal berdirinya Aisyah. Selain aktif di Sopo Tresno, ia juga berhasil tamat dari Neutral Message School dan dipercaya memiliki pemikiran modern yang bisa mengembangkan Aisyah. Siti Bariyah memang dikenal memiliki kemampuan dan wawasan melebihi santri perempuan lainnya. Pada saat itu, ia dikenal menguasai bahasa Belanda dan juga Melayu. Ia juga mendapat tugas menerjemahkan ayat Al-Quran yang dibacakan temannya. Teman-teman yang saya sayangi, tahukah kalian kapan pertama kali Siti Bariyah ditunjuk sebagai Ketua Aisyah untuk pertama kali? Siti Bariyah dipilih menjadi Ketua Aisyah pada tahun 1917 hingga tahun 1920. Pada tahun 1921, Siti Luailidah menggantikan posisi Siti Bariyah sebagai ketua, sedangkan Siti Bariyah dipilih menjadi wakil ketua. Kemudian Siti Bariyah dipilih kembali menjadi ketua Aisyah pada tahun 1927 sampai 1929. Setelah menjadi ketua di Aisyah, kiprah Siti Bariyah juga terlihat semakin menonjol. Menurut teman-teman, hal apa yang membuat Siti Bariyah semakin menonjol pada periode kepemimpinan beliau pada saat itu? Hal tersebut dapat dilihat dari prestasi penting Siti Bariyah dalam berbagai bidang, antara lain bidang agama, bidang sosial, bidang pendidikan, dan bidang agama. Pada tahun 1917, Siti Bariyah terlibat dalam pengajian Wal Ashri, terlibat dan bertanggung jawab dalam bidang tablik, serta pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim di Muhammadiyah, Siti Bariyah diberi otoritas untuk memberikan penafsiran terhadap rumusan tujuan Muhammadiyah yang saat itu dimuat dalam bentuk artikel di Suara Muhammadiyah yang berjudul Tafsir Maksud Muhammadiyah edisi nomor 9 tahun keempat September 1923. Dalam bidang sosial,
Siti Bariyah terlibat dalam merintis majalah Suara Aisyah pada tahun 1926. Selain itu, setelah Siti Bariyah terpilih kembali menjadi ketua Aisyah pada tahun 1928, mulai diadakan federasi antar organisasi perempuan. Aisyah termasuk organisasi perempuan yang menjadi sponsor atau turut memprakarsai terbentuknya Federasi Organisasi-Organisasi Perempuan pada tahun 1928. Pada waktu itu, muncul gagasan untuk membentuk wadah antar organisasi perempuan dalam bentuk federasi yang bernama KOWANI atau Kongres Wanita Indonesia. Dalam bidang pendidikan, tahun 1919, Aisyah mendirikan taman kanak-kanak yang bernama Frobel School. Pada perkembangan selanjutnya, taman kanak-kanak ini berubah nama menjadi Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal atau yang lebih dikenal dengan singkatan TK ABA. TK ABA ini yang pada perkembangannya menjadi pelopor bagi berdirinya TK di Indonesia, serta pada tahun 1923 turut melakukan pemberantasan buta huruf. Bagaimana teman-teman? Apakah pembahasan mengenai Siti Bariyah menarik? Menarik bukan? Pembahasan mengenai Siti Bariyah sangat menarik karena kiprah beliau di Aisyah cukup menonjol. Pada masa Siti Bariyah, kiprah di Aisyah, organisasi tersebut sudah menjadi gerakan wanita Islam yang mampu melakukan pemberdayaan kaum perempuan yang pada saat itu terdapat asumsi bahwa perempuan hanya dianggap sebagai konco wingking. Selain itu, Siti Bariyah yang merupakan lulusan Neutral Messages School dikenal memiliki kecakapan, intelektual yang tinggi, serta pemikiran modern. Kemudian, kemampuan yang dimiliki oleh Siti Bariyah tersebut diterapkan dalam Aisyah. Oleh karena itu, Hifdzatul Muhammadiyah tidak salah pilih memilih Siti Bariyah sebagai ketua Aisyah yang pertama kali. Keteladanan, perjuangan, dan kegigihan Siti Bariyah sebagai kaum wanita yang berintelektual, cerdas, dan juga agamis perlu untuk kita tiru, sehingga kita dapat memecahkan stigma bahwa kita bukan konco wingking saja, tetapi hak dan kerja keras kita pantas bersanding dengan kaum laki-laki. Kita perempuan, kita berhak untuk bertuan. Demikianlah pidato singkat ini. Semoga kita semua semakin bersyukur atas segala nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur serta menjadi manusia muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.